شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalawatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini di SD Al-Hanif beserta ibu dan anak saya dan menjumpai akhwat fillah. Jazakumullah khairan atas kehadiran akhwat fillah di sini. Kemudian kepada SD Al-Hanif, Ibu Aida, Bapak Haji Faisal, Ustadz Badru Tamam dan Ibu Disi, jazakillah khairan. Kemudian kepada Nutribrand yang telah memberikan produknya untuk di-share di acara saya. Sebelum saya mulai judul pengaruh jin korin kafir, saya akan membicarakan sesuatu sebelumnya, yaitu 21 tahun yang lalu saya meninggalkan Indonesia untuk belajar di Sudan. Dan kemudian waktu yang saya tempuh untuk berada di luar negeri itu 21 tahun yang lalu saya meninggalkan Indonesia. Dan ketika saya menginjakan kaki di Sudan, keinginan pertama saya yaitu ingin membaktikan ilmu yang saya miliki untuk negara saya. Waktu berlalu, terus berlalu, hingga akhirnya saya pergi ke Malaysia, sehingga akhirnya saya menikah. Dan keinginan itu masih terus di hati saya, bahwa saya harus menyumbangkan ilmu saya untuk negara saya. Setelah 10 tahun saya menikah, hingga akhirnya keberanian itu ada. Ini adalah merupakan persembahan saya yang pertama untuk bangsa saya. Alhamdulillah wa masya Allah, atas izin yang Allah berikan kepada saya untuk bersama akhwat fillah. Baiklah, saya akan mulai poin-poin pembahasan yang akan saya terangkan, yaitu mengenai jin korin kafir dan jenis gangguannya dan bisikannya. Kemudian mengenal jiwa dan pembagiannya. Bagaimana pengaruhnya pada ibu, wanita, dan sebagai istri bagaimana. Kemudian bagaimana pengaruhnya pada cara mendidik seorang ibu. Akan menjadikan pendidikan negatif. Saya akan bahas yang pertama. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah musuh terbesar manusia? Slide berikutnya Ibu Ida mohon maaf. Apakah musuh terbesar manusia? Apakah setan, jin, korin kafir, dan jiwa nafsu? Apakah yang bisa menjawab? Jiwa dan nafsu. Apakah ada yang menjawab setan? Ya. Betul sekali. Musuh terbesar manusia adalah jiwa dan nafsu. Jangan kita salahkan setan, tapi ada masalah dengan jiwa. Silahkan berikutnya Bu. Apa itu jin korin kafir? Dan bagaimana cara mempengaruhi manusia? Kita harus berkenalan dan memahami apa itu jin korin kafir. Sekarang hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya, hanya saja Allah membantu untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Jadi manusia kita mempunyai jin korin, tapi kebanyakan sepertinya kafir. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dibantu oleh Allah sehingga jin korinnya adalah muslim, hanya membisikkan kebaikan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Hasutlah orang di antara mereka yang bisa kamu bujuk dengan ajakanmu. Jadi Allah pun sudah berfirman di ayatnya seperti itu. Dan kita akan lihat bagaimana jenis bisikan yang diberikan oleh jin korin kafir. Yang pertama adalah pikiran negatif untuk melukai diri. Yang kedua, pikiran kotor untuk berzina, berbuat tidak baik. Yang ketiga, ide ketuhanan. Ini banyak sekali, meragukan tentang hari kiamat, meragukan tentang keislaman, meragukan tentang Al-Quran. Itu ada dari jin korin kafir. Selintas mirip ucapan hati, hingga akhirnya kita bingung, ini kata hati kita atau apa? Kata hati tidak akan berbisik kejahatan, tapi hanya kebaikan. Itulah perbedaannya. Kemudian yang ayat di surah Al-Baqarah yang di bawahnya, setan memerintahkan kalian untuk berbuat buruk, kotor, dan mengatakan sesuatu tentang Allah yang kalian tidak ketahui. Itu di surah Al-Baqarah ayat 169. Kemudian kekuatan bisikan dan pengaruh jin korin kafir tergantung jiwa manusia yang dipengaruhi. Kalau jiwanya adalah jiwa yang lemah, maka kuat sekali bisikannya. Tapi kalau jiwanya itu kuat, dipenuhi iman, bisikannya sangat sedikit. Sekarang kita akan mengenal apa itu jiwa. Bagaimana pengaruhnya kepada wanita ibu pendidik, dan apa sikap negatif jiwa ibu kepada pola pendidikan anak yang dipengaruhi oleh kedua hal tersebut. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jiwa adalah satu bila dilihat dari sudut zatnya, dan tiga. Yang satu adalah mutmainnah atau tenang. Kedua, imaratu bisu, memerintahkan kepada kejahatan. Yang ketiga, lawamah. Jadi selalu menyesali apa yang dilakukan. Kemudian kita lihat bagaimana pengaruhnya keduanya kepada wanita, ibu pendidik, dan anak. Ya, kita lihat ini, apakah terjadi kepada ibu-ibu? Kita semua wanita sama, saya pun sama. Masih terus harus belajar untuk memeranginya. Yang pertama, apa pengaruh jin korin kafir kepada jiwa dan jiwa kepada wanita? Apakah ada wanita yang tidak suka menggosip? Kayaknya kebanyakan gosip ya. Kemudian, apakah ada yang nggak suka pamer? Siapa yang suka selfie di sini? Mohon maaf, jangan merasa tersudutkan. Itu adalah pengaruhnya. Yang suka baperan ngelihat suami orang, misalkan lebih baik atau lebih romantis, itu pengaruhnya juga. Kemudian yang suka terkena penyakit hati, iri, dengki, itu juga. Kemudian yang suka pamer body, khususnya bagi yang jauh dari agama Islam, itu yang saya bilang suka iri hati juga. Soal kecantikan wajah. Kalau melihat yang lebih cantik, ada wanita yang sangat marah atau tidak suka. Dia ingin paling tercantik di tempat itu. Kemudian kaca. Kaca itu banyak bisikan-bisikannya. Kalau orang melihat kaca ada bisikan, aku itu ternyata cantik ya. Udah gitu ada bisikan, kayaknya kamu alisnya jelek deh, harus diataskan. Kayaknya bibir kamu kurang dewer deh, harus digedein. Gak ada yang begitu. Jadi itu semua bisikan-bisikan itu bisa mempengaruhi kita ketika melihat kaca. Apakah betul? Karena itu jangan terlalu banyak melihat kaca, pasti merasa bahagia. Syarat untuk bahagia dan merasa cantik, jangan lihat kaca banyak-banyak. Kemudian yang lainnya ya itu baper tentang mas kawin, baper tentang suami. Kemudian wanita itu paling seperti makhluk halus ya, mudah diprovokasi. Ada yang nge-share satu, semua langsung share. Padahal tidak tahu betul atau salah, cuman sebagai makhluk yang halus, saking halusnya kita menggunakan hati bukannya otak. Kemudian suka mengeluh, oh ini susah, oh capek, oh anak saya susah diatur, oh suami saya begini. Itu tabiat wanita. Dan itu semua dipengaruhi oleh jiwa dan juga jin korin kafir. Sekarang kepada seorang ibu, sebelumnya ibu mohon maaf. Kepada seorang ibu atau istri,
Ada seorang ibu yang membunuh anaknya karena takut miskin. Tentu saja itu ada pengaruh setan di dalamnya, tapi jin korin kafir punya pengaruh lebih kuat karena dia berada dengan kita. Kemudian ada yang stres, depresi, khususnya baby blues setelah melahirkan, itu pengaruh jin korin kafir juga. Kemudian ada seorang istri matre yang maunya harta karena jin korin kafir mempengaruhinya. Kemudian ada suami yang takut istri. Istrinya menguasai segala hal, itu pun karena hal itu terjadi karena jin korin kafir. Kemudian perceraian kadang terjadi, itu karena bisikan, lebih baik sendiri daripada punya suami begini. Itu hati-hati juga, jangan diikuti, karena itu bukan kata hati. Anak dan rumah tangga adalah beban, pertengkaran di rumah tangga banyak terjadi dikarenakan jin korin kafir. Kemudian khususnya di negara non-muslim, tentu saja mereka tidak merasa susah. Jin korin kafir dan setan tidak susah mengganggu dikarenakan mereka asalnya memang bukan muslim. Di sana ada yang namanya ikatan wanita tanpa anak. Mereka sangat bangga. Dan di sana mereka menganggap anak itu beban. Anak itu hanya membuat masalah. Kalau kamu mau bahagia dengan pasangan kamu, jadilah bebas without children, tanpa anak, pasti kamu bahagia. Itu pikiran yang sesat. Dikarenakan anak itu di dalam Islam adalah tentu saja sebagai fitnah juga, tapi sebagai zina, perhiasan dunia anak itu. Kemudian khususnya yang bagi yang sedang hamil, bisikan ketakutan mau melahirkan itu datangnya dari jin korin. Kamu nanti sakit sekali, orang tetangga bilang juga sakit. Hati-hati juga tentang manusia. Manusia juga kadang menjadi seperti pengganggu, pembisik. Ih, saya juga kemarin sesarian enggak sembuh-sembuh sampai setahun. Jadi orang tuh takut, padahal apa yang terjadi dengan orang itu bukan tentu jadi pada kita juga. Setiap orang berbeda, tergantung qada dan qadar atau takdir dari Allah setelah kita berusaha. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan tentang baby blues. Tentu saja karena kita wanita, bagi yang pernah melahirkan pasti mengalaminya. Semuanya mengalami, hanya ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 50%, ada yang 100%, ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung jiwa dan makanan yang dia makan. Saya akan jelaskan depresi itu mengganggu seorang wanita untuk merawat bayinya. Ketika dia merasa terganggu oleh depresi itu, dia merasa takut. Tidak bisa memberikan makan, tidak bisa menyekolahkan. Jadi lebih baik udah deh kamu mati aja, kasihan. Nanti juga kamu menderita sama ibu. Itu adalah bisikannya. Dan terjadi di Perth kira-kira 8 tahun lalu ada seorang ibu membunuh bayi kembarnya dikarenakan depresi selepas melahirkan. Dan bila seorang ibu menjaga badan dan vitamin, maka kita akan lihat selanjutnya apa tips agar terhindar. Penyebabnya yaitu kurang tidur, kemudian capek, hormon tidak stabil, rasa sakit setelah melahirkan, kemudian merasa terjebak, nggak bisa ke WC, bahkan mau makan aja susah karena ini bayi nangis terus, perasaan cemas berlebihan itu terjadi karena kurang tidur, kurang makanan bergizi. Kemudian kekurangan vitamin A, B1, B2, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, asam folat, kalsium. Mohon maaf Ibu Bidan bila saya salah, ini mohon dibetulkan. Ini yang saya dapat dari pelajaran saya. Kemudian ketika seorang lemah fisiknya, jiwanya akan lemah. Bila dia kekurangan gizi badan, maka jiwanya juga akan lemah. Kebanyakan orang yang diserang oleh jin korin atau penyakit jiwa, bila dia badannya tidak diperhatikan makanan, tidak sesuai dengan kebutuhan atau asupan yang harus dia dapat, maka dia merasakan badannya lemas, jiwanya juga akan sakit. Kemudian bagaimana mengobati diri dari depresi? Yang satu, kita harus beriman kepada Allah, beribadah dengan melaksanakan segala amalan wajib dan sunnah. Kemudian memohon pertolongan pada Allah, sadar bahwa apa yang dia dengar itu bukanlah berasal dari diri, tapi jin korin kafir.
mendengar surah Al-Baqarah dan Ali Imran, mendengarkan ayat-ayat ruqyah, membaca ayat kursi dan 3 qul, mengkonsumsi makanan anti stres, madu, kurma, jus beetroot, kismis, coklat, sesuatu yang menguatkan badan, itu sangat membantu mengurangi stres, mengkonsumsi diet seimbang, memperbanyak protein dan sayuran dan zat besi, dan juga berbicara meluahkan perasaan, jangan dipendam. Kalau dipendam bisa meledak, seperti kompor. Jadi harus berbicara kepada seseorang. Tapi tentu saja orang yang dipercayai, bukan sembarangan orang yang akan menggosip atau memberitahukan kelemahan kita. Sikap negatif seorang pendidik yang berdampak negatif bagi jiwa anak, kita akan lihat. Kadang-kadang seorang ibu itu punya salah, yaitu ketika dia mempunyai adik, anak kita mempunyai adik, dia udah bilang juga kasihan kamu nak, kamu akan punya adik lagi. Padahal dia harus membuat perkataan positif dan harus bilang, kamu akan punya seorang teman, kamu akan punya seorang sahabat. Maka dengan itu jiwanya kuat, dia akan merasa saya punya pendamping, jiwa saya akan lebih kuat, hidup saya akan lebih kuat dikarenakan saya punya adik. Tetapi bila ibu salah, maka sang kakak akan membenci adik dan dia bilang kamu penyebab semua dan yang mengambil semua kasih sayang dari ibu. Padahal kasih sayang itu dibagi kepada 1000 anak juga bisa, bukan hanya 1 atau 2. Jadi ibu itu harus bijak berbicara karena jiwa anak akan terpengaruh oleh ibu. Kemudian membandingkan anak, tetangga dapat ranking 1, kamu ranking 10, anak apaan kamu? Ataupun membandingkan dengan adik kakak, kakak kamu itu lebih pintar dari kamu, apalagi lelaki dan perempuan. Perkembangannya berbeda, lelaki itu agak lambat, perempuan matangnya cepat. Jadi seorang ibu harus bijaksana, bagaimana mendidik anak dan bagaimana mendidik seorang lelaki dan perempuan maksudnya. Kemudian terlalu mencurahkan cinta tanpa batas, khususnya 2 anak saja. 2 anak saja mempunyai pengaruh kepada jiwa sang anak. Maka ketika sang anak besar dia akan tamak, akan serakah ketika mendapatkan sesuatu dikarenakan ibunya dari kecil anak cuma 2, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Apapun yang dia mau dikasih. Jadi ketika kasih sayang tanpa batas itu menjadi racun, bukan hanya bagi jiwa anak tetapi bagi masyarakat. Bila dia jadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang tamak dikarenakan ibu dia ketika kecil membiasakan untuk memanjakan dan membuat dia tamak. Pilih kasih, khususnya seorang guru kalau dia pilih kasih kepada anaknya, ini anak ini lebih kaya, dia itu paling kaya jadi saya itu lebih perhatian, dia itu paling cantik jadi saya lebih perhatian, itu akan berpengaruh sampai besar. Saya teringat waktu saya di TK dan di SD, semua orang murid-murid kebanyakan bilang saya hitam, padahal setelah saya keluar dari Sudan, saya itu coklat. Setelah saya ke Australia, saya coklat dan saya bangga coklat. Karena orang Australia mau hitam pakai Coca-Cola, berjemur jauh-jauh pergi ke Bali, pergi kemana-mana. Alhamdulillah, Masya Allah kulit saya coklat. Kalau kulit saya putih kayak orang Australia, tiap matahari harus ngumpet karena penuh dengan darah. Mereka punya luka-luka. Kalau terkena matahari, Alhamdulillah, Masya Allah kulit saya coklat. Masalahnya media. Media itu yang ada di televisi bilang yang cantik itu putih, betul tidak? Padahal coklat itu lebih cantik dari putih. Di mana? Pergi ke Australia. Orang-orang bule suka sama orang yang kulit coklat, bukan yang putih. Jadi penghargaan wanita karena kecantikan itu berpengaruh pada kejiwaan ibu. Kamu lebih cantik nak, maka saya lebih sayang sama kamu. Guru juga sama. Kepada anak yang lebih cantik dia akan lebih suka, betul tidak? Ya, itu berpengaruh pada jiwa. Jadi harus menyukai seseorang atau dikarenakan akhlaknya dan harus seimbang, jangan berlebihan. Tidak boleh pilih kasih itu. Yang ini yang ketiga, mother control. Ini selalu di Asia biasanya. Sini bantu. Mau muka permen aja, Umi bukain. Mau bukain air, sini bukain. Itu sebenarnya bagus untuk tangan, itu latihan. Untuk fine motorik. Segala hal, bahkan mau pakai sendal sendiri nggak boleh, mau pakai sepatu sendiri, sepatu nggak boleh, mau pakai celana sendiri sini pakai, udah pakai biar cepet nih, udah pergi kamu. Nah, padahal itu tidak mendidik. Setelah besar, ibunya bilang umi lagi disuruh pakai sendiri nggak bisa, ya salah ibunya. Kenapa tidak diajarkan dari kecil?
Jadi kita hanya menganggap anak itu harus tahu sendiri, padahal tidak diajarkan bagaimana tahu sendiri. Anak itu kosong, kita harus isi dengan sesuatu yang positif, maka dia akan positif. Yang saya bilang, menganggap anak tidak bisa. Ah susah ini, kamu gak akan bisa. Beneran anaknya tidak bisa. Tetapi kata-kata itu penting. Kamu bisa nak, insya Allah nak. Coba, buka sendiri, usaha sendiri, pikir sendiri. Maka dia akan menjadi orang yang kuat jiwanya dan kreatif, gak manja. Dikarenakan dari kecil dia sudah terbiasa mandiri, maka dia akan cerdas ketika besar. Kemudian pelit mengungkapkan kasih sayang. Kayaknya susah sekali ya mengungkapkan kasih sayang, kebanyakan orang itu malu. Ibu, ada betul kan, ibu-ibu kadang malu mengungkapkan, nak aku cinta padamu, nak. Betul tidak? Malu? Kenapa ke tukang jualan bilang, saya beli ini, beli itu. Ada yang bilang gitu ya? Atau ke teman, ini berapa? Misalkan online shop, saya pernah nanya, berapa ini mbak? Ini 5.000 say. Murah banget kata-kata sayang ya, padahal dia nggak tahu saya. Jangan diumbar kata sayang itu, tapi ungkapkan kepada anak. Ketika dia tahu dia disayangi, jiwanya kuat. Kalau ibu tidak menganggap anaknya itu suatu kesayangan, dia merasa jiwanya lemah. Ah, ibu saya tidak sayang saya. Tapi kalau dia tahu ibunya itu sayang, maka dia akan menjadi orang yang kuat. Karena dia tahu, di dunia ini ketika saya ada masalah, saya bisa kembali kepada ibu saya. Karena ibu saya adalah orang yang paling mencintai saya. Anak dihargai karena ranking. Sesungguhnya banyak anak-anak pintar yang dia itu cerdas, tidak pernah punya ranking di sekolah. Dikarenakan ranking itu adalah beban. Anak cerdas yang otak kanannya bekerja, dia tidak suka beban, dia suka belajar dengan suasana yang rileks. Di Australia, anak-anak diajar untuk bahagia. Karena itu tidak ada ranking di Australia, tidak ada ujian di Australia. Dan yang ada hanya 3 ujian, grade 3, grade 5, grade 7, itu pun ujian bahasa Inggris. Mereka hanya mau mengetahui level, apakah pelajaran yang kamu pelajari itu sesuai dengan standar nasional. Tapi tidak ada yang tahu berapa nilai kamu, hanya kamu sendiri. Setiap anak dilatih untuk bahagia dan proud of themselves. Karena kalau kamu proud dengan diri kamu, kalau kamu merasa bahagia, hidup kamu dan jiwa kamu kuat. Tapi kalau seseorang ditekan harus ranking, ujian. Itu membuat seseorang itu dia seperti robot. Apa hidup saya begini? Ujian belajar. Mujur kita negara muslim. Kalau di negara Korea banyak yang bunuh diri dikarenakan stressful life, mereka tidak suka. Terlalu banyak beban untuk kehidupan. Karena itu kalau di sekolah penuh rintangan, penuh beban, ibu di rumah usahakan hidup itu menyenangkan. Tapi jangan dikasih game, menyenangkan dengan pendekatan, dengan kasih sayang, dengan komunikasi. Itu adalah yang terbaik bagi seorang ibu memberikan kepada anaknya. Kegemukan. Ini juga salah satu pola pikir yang salah di ibu-ibu Indonesia. Anak gemuk adalah sehat. Padahal gemuk itu beban bagi dia dan masalah. Dapat ejekan, kemudian dia itu menjadi tidak bisa mengontrol jiwanya karena dia merasa ibu saya menyuruh mengasih saya makanan banyak semau saya, maka saya bebas memakan semau saya. Saya bisa memakan apapun sebanyak yang saya mau. Itu salah didik, dikarenakan anak harus dibatasi. Nak, makan nasi segini, kamu tidak boleh banyak makan nasi, nanti kamu gemuk. Bila kamu gemuk, kamu malas beribadah dan kamu akan merasa badan kamu tidak sehat. Karena itu kegemukan kalau di Australia itu kalau ada anak gemuk ibunya disalahin. Jadi ibunya itu merasa saya ibu terjelek sedunia, anak saya gemuk. Jadi ada nurse khusus untuk anak akan terus mengkontak ibu. Apa yang kamu kasih ke anak kamu? Bagaimana kamu cara memakan? Jadi ibu itu seperti penjahat. Dia merasa karena anak saya gemuk saya bersalah. Tetapi di sini berbeda pola pikir. Anak gemuk itu sehat, disukai. Merasa menandakan ibunya kaya, punya makanan banyak. Padahal itu bukan jaminan. Maka harus dirubah juga cara berpikir itu. Membiasakan anak mengumar hawa nafsu. Biar aja tidur. Kan dia liburan, tidur yang banyak nak. Istirahat yang banyak, kamu kan capek. Istirahat yang banyak semau kamu. Biar puas-puasin main, dia kan mau nikah. Puas-puasin masa muda kamu nak, puas-puasin. Itu perkataan salah. Jangan menyuruh puas-puas karena
jiwa tidak akan pernah puas. Jiwa itu ingin terus dan terus dan terus. Semakin kita banyak tidur, semakin kita pusing. Semakin kita memuaskan hawa nafsu kita, semakin kita terus mau. Karena itu kontrol. Kamu jangan banyak main, nak. Manusia harus banyak belajar. Main sedikit, meskipun libur harus belajar. Jadi kontrol nafsu mereka biar tidak terumbar atau bebas. Kemudian tidak diajarkan kemandirian. Biarin, nggak usah belajar masak, nanti juga udah nikah bisa. Apakah itu yang sering ibu-ibu dengar? Nggak usah belajar masak, nanti aja dia bisa, biarin dia bebas main, menikmati kehidupan muda. Nanti juga udah punya anak dia repot sendiri. Itu salah. Ajarkan dari muda, dari kecil, biar nanti dia nggak merasa rumah tangga itu beban. Banyak yang merasa stres dikarenakan ketika dia muda sama ibunya, dia tidak pernah diajarkan sedikit pun kemandirian. Dia merasa santai, makanan udah ada. Ketika dia menikah, ternyata saya harus mengurus ini anak bayi terus nangis, apa yang harus saya perbuat? Belum lagi masakan, rumah kotor, stres. Dikarenakan tidak terbiasa belajar kemandirian. Lelaki pun sama, kamu lelaki-laki nak duduk aja nggak usah masak, nggak usah mencuci piring. Anak lelaki harus bisa juga. Kalau ada anak yang nggak bisa membantu itu karena ibunya tidak pernah mengajar. Ibu itu sangat penting. Nanti kalau misalkan ada seseorang anak tidak tahu apa-apa, sang suami akan bilang, ibu kamu ngajarin apa aja selama ini? Kamu nggak bisa sampai masak beras aja, masak nasi aja nggak bisa. Kamu ngapain aja selama ini? Karena kebanyakan ibu-ibu berpikir yang penting kamu pinter, yang penting kamu cantik, udah cukup. Nggak usah belajar masak. Padahal itu salah. Harus belajar kemahiran. Ibu terlalu mengandalkan sekolah dalam pendidikan. Sekolah dipikirnya itu instan bisa ngasih ilmu. Nggak usah diajari, nanti sekolahin aja pintar sendiri. Kalau nggak bisa, nyalahin ke guru. Kenapa sih Bu nggak ngajarin anak saya? Padahal karena saya seorang guru, saya paham. Waktu saya untuk mengajar anak-anak itu sedikit. Di rumah sama ibunya itu banyak. Masa ngajarin adab sopan santun aja nggak bisa? Jadi masalah terlalu menekankan kepada sekolah itu salah. Ketika saya mengajar di International School Malaysia, ketika seorang anak tidak bisa, ibunya langsung marah-marah karena dia merasa dia bayar mahal. Kenapa kamu nggak bisa ngajar anak saya? Saya bilang, Bu, yang saya ajar tuh 20 orang. Ibu pikir waktu yang saya kasih kepada mereka itu bisa banyak. Sesudah habis pelajaran saya harus keluar. Tapi dia marah. Kenapa ibu tidak mengajarkan dia di rumah? Dia bilang itu beban untuk saya. Itu kan anak ibu, bukan anak saya. Kalau anak saya ajarin sampai bisa. Saya hanya sebagai guru mengajarin semampu saya. Karena itu ajarkan anak di rumah. Anak yang pintar bila orang tuanya andil dalam mengajar. Sekarang saya akan bahas tentang jiwa. Kenapa jiwa itu harus ditaklukkan? Di negara maju seperti Australia, yang diajarkan adalah penaklukan jiwa. Kenapa? Dikarenakan ketika jiwa jinak, maka dia tahu mana hak dan kewajiban. Walaupun tidak ada orang di sekeliling, dia paham. Itu kan orang kafir, orang muslim harus lebih. Ketika jiwa jinak, maka dia tidak akan membuang sampah sembarangan. Apakah ada yang suka membuang sampah sembarangan? Ada? Apakah ibu merasa berdosa membuang sampah tidak? Atau bahagia? Biar ada kerjaan, itu orang yang bersih-bersih itu biar ada kerjaan. Kalau nggak buang sampah siapa yang mungut, gitu, nggak ada kerjaan untuk dia. Apakah begitu? Membuang sampah itu kalau di negara barat adalah kejahatan. Dan orang yang suka membuang sampah ada penyakit jiwa. Dikarenakan dia bahagia melihat kotor. Kotor itu berpengaruh dari jiwa. Kenapa sih kamu nggak bisa melihat yang bersih? Kan bersih itu indah. Suka melihat negara orang, misalkan, Australia itu bersih, Singapura itu bersih. Tapi dia di negara sendiri buang sampah sendiri. Kenapa dia tidak merubah dari diri dia? Kalaulah ada 1000 orang yang tidak membuang sampah, maka Indonesia akan lebih bersih. Tapi kalau semua buang sampah, Indonesia akan kotor. Kan ada yang bilang, biarpun saya tidak buang sampah, enggak membantu Indonesia bersih. Setidaknya dari diri sendiri, kita tidak buang sampah sembarangan. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Iman, bila kamu beriman, jaga kebersihan. Jika kamu beriman, jangan buang sampah sembarangan. Insya Allah kita ajarkan anak
Tidak buang sampah sembarangan dan mengotori dimanapun. Harus buang sampah di tempatnya. Dan ketika jiwa jinak mematuhi peraturan. Jadi kalau di Australia itu dari kecil diajarkan hak kamu, kewajiban kamu, tidak boleh ngambil yang bukan hak kamu. Itu simpel saja. Jadi dari TK, SD itu aja yang diajarkan. Hak kamu ambil, kewajiban kamu buat, hak orang lain jangan disentuh. Jaga segala macam, jangan dihancurkan. Itu saja simpel, tidak banyak. Orang muslim bila belajar agama dia akan 1000 kali lebih bagus dari orang non muslim. Indonesia kalau mengamalkan Islam akan 2000 kali lebih bagus dari Australia. Tetapi masalahnya di Indonesia orang muslim tidak mendekatkan diri dengan Islam. Karena itu yang terjadi sekarang di mana-mana akhlaknya turun dikarenakan kurangnya belajar agama Islam dan mendekati Allah serta agamanya. Mengapa di sekolah TK dan SD Australia tidak fokus kepada kalistung secara khusus? Diajarkan menghitung ya, 1 sampai 10, 1 sampai 50, di TK diajarkan. Di SD Marwan sekarang SD kelas 4. Cuman baru diajarkan kali-kalian 4. Itu pun belum maksudnya belum sempurna. Cuman kalian 4. Apa yang mereka fokus sebenarnya? Matematik tidak fokus. Mereka hanya fokus kepada pengembangan jiwa sang anak sebelum ilmu. Nanti di SMP dan SMA baru ilmu. TK dan SD jiwa. Kamu harus kuat, kamu harus bicara yang benar, kamu harus berani berbicara, kamu harus menjaga hak orang. Jiwa dikuatkan, kamu harus membantu orang lain, jiwa kamu harus baik. Itu yang difokuskan. Kemudian harus sabar, ngantri dari TK sampai SD disuruh ngantri, disuruh sabar. Sekarang hari ini giliran orang jadi pemimpin, kamu harus sabar nunggu, enggak boleh menyerobot. Thinking skill, kamu harus berpikir. Jadi semua pelajaran selalu bersangkut paut dengan cara berpikir dan otak. Tidak misalkan matematik saja, tidak disuruh ini coba ini, enggak. Mereka akan membuat pertanyaan sampai sang anak berpikir bagaimana jawabannya. Karena ketika anak terbiasa menstimulasi otaknya, maka dia akan menjadi orang yang suka berpikir dan mencintai untuk berpikir, tidak akan capek untuk berpikir. Kemudian fun learning, selalu belajar itu dengan indah, dengan senang, dengan bahagia. Karena ketika anak bahagia, hasilnya akan positif. Karena itu di sekolah Australia tidak ada PR yang susah, tidak ada tas sekolah yang berat, tidak ada ranking, tidak ada ulangan kecuali yang saya bilang tadi NAPLAN, yaitu untuk mengetahui kualitas. Dan hanya fokus kepada bahasa lisan dan tulisan, bagaimana kamu menulis, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu bertanya, beradab, sopan santun, bertanya kepada orang lain. Sebagai seorang muslim, kita harus lebih baik dari mereka karena Islam itu lebih sempurna, lebih mengajarkan, lebih mendetail tentang semua adab yang mereka ajarkan kepada masyarakat mereka. Sekarang kita akan melihat metodologi pendidikan barat. Ini harusnya metodologi pendidikan barat yang merupakan penerapan dari metodologi Islam. Jadi pendidikan barat itu menerapkan metodologi Islam. Bagaimana caranya? Kita akan lihat dan akan saya jelaskan. Kan pendidikan Islam dan barat itu memfokuskan pada manajemen jiwa dan otak. Di dalam Al-Quran, Allah itu memberikan ayat banyak sekali tentang afala ta'qilun. Pikir, belajar, lihat, pikir. Semua Al-Quran kalau kita fahami artinya menyuruh berpikir dan menggunakan otak. Lihat langit, bagaimana Allah membuat langit. Lihat bumi, lihat bulan, lihat semua penciptaan Allah. Kalian perhatikan. Semuanya ayat di Quran itu Masya Allah hanya mengajarkan manusia untuk menjadi cerdas. Dan di sekolah Australia itu percaya diri, tanggung jawab, kemandirian, menghormati ide orang lain. Ide orang lain harus dihormati. Ketika orang salah jangan dimarahin atau dipusuhi. Hormati. Saya tidak sependapat dengan kamu, tapi kamu tetap teman saya. Tapi ketika kita tidak merasa bahwa orang lain benar, malah dijauhi. Kamu enggak sama dengan saya
saya akan pergi, kamu bukan teman saya lagi, saya hapus kamu dari pertemanan di Facebook. Kemudian suka belajar, saya suka belajar menyenangkan, belajar itu bagus. Menentukan tujuan, kamu mau jadi apa ketika besar? Tentukan dari sekarang, apa yang kamu akan lakukan dari sekarang harus dimulai. Menghormati hak orang lain, ini meskipun gratisan ini milik orang, ini saya nggak boleh ngambil. Kalau di sana misalkan di sekolah SD kadang ada makanan gratis, anak-anak itu hanya akan ngambil yang mereka mau, 1, 2, udah. Tidak akan menyentuh yang lain yang mereka tidak suka. Karena mereka tahu biar orang makan, kalau misalkan ada makanan, orang lain bagaimana, saya makan 2, udah 1 saja. Jadi perasaan mikirin orang itu yang susah. Karena yang saya banyak lihat, gratisan nih, orang memang gue pikirin, ambil aja kresek, habisin semuanya. Itu perasaan itu negatif, itu semua dari jin qarin kafir, dari jiwa yang mengajak kejahatan. Hati-hati tentang gratisan, karena ada bahaya di baliknya. Kemudian berusaha yang terbaik, usaha yang terbaik, jangan menyerah, usaha yang terbaik. Kemudian mengekspresikan emosi pada tempatnya, jangan marah-marah di Facebook, jangan marah di depan orang, ungkapkan dengan cara baik, ungkapkan dengan cara yang sopan, jangan membuka aib orang meskipun dia itu pelakor. Misalkan, karena adab sopan santun itu sangat penting dalam Islam. Orang Islam adalah orang yang selamat dari lidahnya dan tangannya. Kalau sudah aib jadi diumbarkan di depan orang, apakah kita termasuk salah seorang ciri keislaman kita itu? Kita ragukan juga, karena Islam itu agama yang sangat menjaga adab dan sopan santun. Menyelesaikan pertikaian dengan murid yang lain dengan bijaksana. Kalau ada 2 orang bertengkar, harus bijak menyelesaikannya. Jangan main pukul-pukulan, harus paham bagaimana menyelesaikan dengan cara sopan. Tahu bersikap kepada orang dewasa, menghormati. Dalam Islam ini tidak jadi masalah, karena memang Islam mengajarkan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Menghargai diri dengan bersikap dan berkata baik. Jadi penghargaan seseorang karena kamu berkata baik, penghargaan seseorang karena kamu punya kemandirian, penghargaan seseorang karena kamu punya kepribadian yang menarik, bukan karena kecantikan kamu, bukan karena harta kamu. Semua orang sama, tidak ada beda. Berkolaborasi secara produktif dan membangun hubungan yang positif dengan murid lain, yaitu dengan orang lain itu harus bisa bekerja sama dengan cara baik, harus tahu bagaimana berbicara dengan murid yang lain, harus tahu bagaimana mengajak orang lain menyetujui pendapat kita. Itu yang difokuskan di sana. Dan Islam adalah sama seperti itu. Kemudian yang lain, percaya diri dalam memilih pilihan yang positif dan mengambil keputusan. Ketika kamu memilih sesuatu, kamu harus percaya diri. Ketika kamu memilih Islam, kamu harus percaya diri. Jangan kamu merasa bahwa Islam itu bukan agama yang baik, Islam itu baik, ya saya tahu agama Islam agama yang terbaik insya Allah. Bertanggung jawab dalam partisipasi di aktivitas sosial, jadi punya tanggung jawab yang lebih, menentukan tujuan dan menyelesaikan walaupun dengan susah payah dan melalui rintangan. Ini saja. Di SD fokus supaya anak itu ketika dia punya masalah jangan menyerah. Dan sekarang 4 pembelajaran terpenting yang akan saya bicarakan, belajar, mendengar, belajar melihat, belajar berpikir, belajar berbicara. Ini 4 tahap yang harus diajarkan kepada anak dari kecil sampai dia meninggal. Saya akan bicara secara ringkas. Di barat itu, anak itu dari kecil belajar mendengar dengan cerita-cerita, dengan buku-buku. Dia hanya mendengar. Karena dia kan ketika bayi dia tidak bisa membaca, jadi hanya mendengar ibunya menceritakan, belajar mendengar. Kemudian setelah agak besar diajak berpikir, dari mendengar berpikir, melihat. Dari mendengar melihat, dilihatkan ini menurut kamu bagaimana? Ibu menceritakan cerita ini, coba lihat. Dalam surah Al-Insan, Allah menciptakan pendengaran sebelum penglihatan. Allah menciptakan pendengaran sebelum penglihatan. Karena itu mereka meniru, mendengar dulu sebelum melihat. Kemudian berpikir, menurut kamu cerita ini bagus tidak? Boleh nggak orang ini seperti ini? Apa pendapat kamu? Jadi anak itu dari kecil udah diajak berpikir. Kayak bermusyawarat, umur 2 tahun udah bisa bicara dan menjawab pertanyaan ibunya secara bijak.
Karena dari kecil diajak bicara. Kalau setiap hari nonton TV melulu, ini anak belum bicara-bicara. Apa ibu ngajak dia bicara? Enggak pernah. Bicara saja yang kita sebagai manusia merupakan aslinya memang akan bicara, harus dibelajar, apalagi hal yang lain. Karena itu pentingnya mengajarkan mendengar, melihat, berpikir. Setelah itu anak akan berbicara. Ketika dia mendengar yang baik, melihat yang baik, berpikir baik, berbicara yang baik. Ketika anak dari bayi belajar mendengar, belajar melihat, belajar berpikir, maka dia akan cepat berbicara. Kemudian akan saya jelaskan versi Islam. Bukankah dalam kandungan anak-anak bayi disuruh mendengar ayat Al-Quran, ibunya membaca. Ibu belajar mendengar. Ibu belajar mendengar Al-Quran misalkan, dan bayi pun mendengar. Sang bayi dari kandungan mendengar sejak Allah memberikan pendengaran. Dia belajar mendengar segala hal. Kemudian belajar melihat. Ketika misalkan bayi itu sudah sudah lahir, kita ajarkan mendengar, kita dengarkan ayat Al-Quran, kita dengarkan cerita-cerita Al-Quran, kemudian kita suruh dia melihat. Nah, ini surah Al-Fil yang Umi selalu dengarkan ke kamu, ini gajah, coba lihat, Allah menciptakan gajah, betapa gajahnya ini kuat, betapa Allah itu maha kuasa menciptakan gajah, jadi anak melihat, kemudian berpikir, menurut kamu fungsi belalai gajah ini untuk apa ya? Kalau dia belum bicara, Umi jelaskannya, belalai gajah itu dia bisa mengambil air, dia bisa mematahkan pohon, diajak bicara meskipun dia nggak bisa bicara. Ketika dia sudah bicara, dia akan menjelaskan sama persis dengan yang ibu jelaskan kepada dia. Jadi, ketika dalam Islam itu diajarkan menghafalkan Al-Quran dulu, mendengar Al-Quran, kemudian dia melihat, kemudian selepas melihat dia berpikir, kemudian nanti dia akan hafal. Kalau saya mengajarkan anak saya, dari bayi itu putarkan saja juz amma. Nanti setelah dia umur 6 tahun, baca. Apa yang telah kamu dengarkan, sedikit-sedikit dia akan hafal. Meskipun saya tidak pernah murojaah, kan 5 tahun, 4 tahun. Dia sudah terbiasa karena dari kecil dia sering mendengar, maka menghafalnya sangat mudah. Kalau membaca itu seperti buku Iqra mudah. Nanti ketika dia sudah sempurna semua, cepat. Tapi yang susah itu stimulasi otak dengan Quran dari pendengaran. Kita lanjutkan. Sekarang saya akan berbicara tentang anak. Apa pengaruh jin korin kafir kepada sang anak? Meragukan tentang wujud Allah. Apakah ada anak ibu pernah bertanya, bagaimana Allah? Bentuk Allah itu bagaimana? Itu merupakan bisikan dari jin korin. Ketika anak umur 7 tahun, dia itu sudah mulai dipengaruhi bisikan jin korin. Membayangkan bentuk Allah, meragukan tentang hari pembalasan, dia akan bertanya hal-hal yang aneh tentang agama. Bagaimana Allah menciptakan manusia, meragukan keberadaan Allah. Kemudian ada sebagian anak yang akhirnya membenci sholat. Sholat nak, sholat terus, apaan sih sholat? Lagi ngelihat televisi disuruh sholat, lagi begini suruh sholat. Sholat itu kayaknya jadi untuk dia itu beban. Itu semua dari pengaruh jin korin kafir. Silahkan Bu. Yang lainnya, anak melawan orang tua dan guru. Itu karena bisikan jin korin dan jiwanya yang mengajak kejahatan. Anak ingin bebas tanpa aturan, nggak mau diatur sama ibu. Kadang ada anak bisa menjadi pembunuh. Saya melihat di Facebook ada anak pelajar menjadi pembunuh. Kemudian kecanduan video porno, kecanduan game dan televisi. Kecanduan game dan televisi itu sangat bahaya. Karena anak itu dipengaruhi oleh jiwa jahat dan pengaruh jin korin kafir. Kalau dibiarkan dia tidak bisa membatasi diri bermain game dan atau televisi, maka dia akan jiwanya menjadi liar, tidak terkendali. Maka dari kecil harus dikendalikan. Kemudian ada anak bisa liar, ada anak bisa pacaran, ada anak bisa bunuh diri, semuanya dari bisikannya dan pengaruh jiwa.
Sekarang saya akan membahas tentang pembunuh itu dipengaruhi oleh jin korin kafir dan jiwa jahatnya. Setiap anak yang menjadi pembunuh, ada beberapa faktor di belakangnya. Dia tidak menjadi pembunuh secara instan, ada proses di belakangnya. Dari kecil sampai dia menjadi pembunuh. Dipengaruhi oleh orang tuanya, pendidikan di rumahnya, kedekatan dengan orang tuanya, kurangnya komunikasi dengan orang tua, lingkungan pergaulannya dengan kawan-kawannya, pendidikan agama yang dia dapat, pendidikan adat dan akhlak, kemudian dari sekolah. Seseorang tidak mungkin instan menjadi pembunuh. Ada proses perusakan jiwa atau kontaminasi yang terjadi karena sebuah kejahatan besar dimulai dari kejahatan kecil. Karena kejahatan yang besar dimulai dari kejahatan kecil. Ketika dia menjadi pembunuh, ada kejahatan lain di belakangnya yang kecil-kecil. Misalkan dia mencuri, dia berbohong, itu yang kecil-kecil kalau dibiarkan, virus-virusnya semakin besar, maka akhirnya dia menjadi penjahat yang tinggi ataupun yang jahat sekali. Dikarenakan kotoran-kotoran sudah melekat. Ketika banyak, semakin banyak, maka dia akan jahat. Bu. Mungkin juga ini pengaruh jin korin kata ibu. Meskipun, sudah ada, saya pikir belum siap. Bagaimana jiwa bisa terkontaminasi? Bagaimana jiwa seorang anak itu bisa jadi kotor atau bisa menjadi terkena virus-virus? Kita akan lihat penyebabnya. Kan saya tadi pernah menjelaskan tentang apa yang belajar itu mendengar, kemudian melihat, berpikir, berbicara. Pertama pendidikan itu adalah mendengar. Ada masalah dengan pendidikan mendengar. Dia tidak mendengar Al-Quran banyak. Jadi jiwanya terkontaminasi dari kecil. Bukan sekali, dua kali, berpuluh-puluh tahun. Kurangnya gizi telinga. Kemudian apa yang dilihat jelek. Yang pertama yang didengar jelek, yang dilihat jelek, akan mempengaruhi apa yang dipikir. Maka dia pikir jelek, dan akan berbicara yang jelek dan akhirnya melakukan yang jelek. Karena itu pentingnya belajar mendengar yang baik dalam Islam, belajar melihat, belajar berpikir dan berbicara. Harus mendengar yang baik, harus mendengarkan Al-Quran karena itu merupakan terapi jiwa anak. Harus belajar melihat juga, dia harus melihat yang baik. Harus diajarkan kalau melihat perempuan, misalkan anak-anak dari sekarang melihat perempuan seksi, jangan dilihat. Karena itu adalah mempengaruhi otak. Kalau kamu melihat anak atau orang lain berpakaian seksi, jangan dilihat. Kamu harus tundukkan pandangan. Meskipun dia umur 7 tahun harus diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan dari dini, dia sudah terbiasa melihat yang begini jelalatan, apalagi laki-laki, terkontaminasi jiwa dari mata itu sangat parah sekali. Dia bisa menjadi anak yang pikirannya kotor dikarenakan mata. Kalau dia menjaga telinga, tidak mendengar yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, musik misalkan, itu harus dibatasi. Karena kalau saya tidak ada musik sama sekali, karena musik itu dalam Islam, tentu saja banyak ikhtilaf, musik itu kebanyakan mengharamkan. Tetapi ada juga sebagian yang bilang, tergantung niatnya, kalau misalkan ada Islam di dalamnya mungkin dibolehkan, akan tapi saya hanya memberikan pendapat saya saja. Adapun yang berpendapat berbeda tidak apa, terserah, akhwat fillah. Musik itu merusak telinga dan otak anak. Semakin banyak didengarkan Al-Quran, dia semakin menjadi baik. Itu yang saya lihat dari
cara saya dididik, cara saya besar, semuanya, dan lingkungan dan dari anak semua, Al-Quran itu adalah merupakan terapi terbaik untuk menjadi seorang anak menjadi baik. Harus didengarkan Al-Quran banyak, kemudian nanti ketika didengarkan Al-Quran, dia harus belajar menjaga mata. Jangan jelalatan, harus melihat yang baik, menundukkan pandangan. Maka dia akan berpikir yang baik dan berbicara yang baik. Agar ingat, saya mengulang-ulang ini agar terus ingat, dan ibu-ibu insya Allah akhwatillah tidak akan lupa. Jadi yang pertama, 2 alat terpenting bagi manusia dalam pembelajaran. Yang satu, kedua, mata. Karena itu harus belajar menghafal sebelum baca buku Iqra. Harus belajar menghafal atau mendengar Al-Quran dengan hafalan ataupun dengan talqin, dengan audio sebelum dia bisa membaca buku Iqra. Itu harus, dikarenakan belajar mendengar itu sangat penting daripada belajar melihat. Kedua, baru setelah belajar mendengar, belajar melihat. Maka akan lebih bagus karena otaknya sudah terstimulasi, sudah berkembang. Kemudian ketika telinga dan mata sudah berbicara, hasilnya otak berpikir, mulut berbicara. Jadi ketika cara pikir dan mulut itu tergantung apa yang didengar dan apa yang dilihat. Bila yang didengar dan dilihat baik, maka akan berpikir dan berbicara baik. Bila yang didengar dan dilihat tidak baik, maka akan berpikir dan berbicara tidak baik. Apakah setuju? Sekarang di kelas tentang anak yang biasa mendengar atau auditori. Apakah ada anak ibu yang auditori kalau mendengar langsung hafal? Atau ada yang visual harus melihat dia baru hafal? Sistem mendengar atau auditori itu berbeda. Anak yang dari kecil belajar mendengar, dia akan mudah berkonsentrasi. Dia akan mendengar saja percakapan, langsung dia akan mendengar. Gurunya bilang apapun, dia akan langsung mendengar. Karena memang dia telinganya sudah terproses ataupun terbiasakan dengan baik untuk digunakan. Kemudian yang satu lagi, yang terpenting, ketika dia sudah biasa mendengar, ketika ibunya bilang, nak jangan, nak ini, nak itu, dia akan pula respon. Kalau dia belajar melihat dulu, ketika ibunya bilang, nak jangan, dia nggak akan merespon karena dia merasa larangan itu ataupun perintah ibu itu sebagai sesuatu yang menurut dia tidak penting dan dia tidak paham apa itu larangan, apa itu nggak boleh. Kalau dari kecil bilang jangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini jangan, ini. Maka ketika dia umur 2 tahun saja sudah bisa diajak berkomunikasi dan tidak akan ada tantrum. Karena tantrum terjadi ketika seorang anak itu dia ingin mengekspresikan jiwanya, dia tidak paham bagaimana nih ibu nih nggak paham nih sama saya. Kalau dari kecil sudah diajar bicara, dia itu tahu bahwa saya harus bicara kepada ibu, saya bisa berbicara, saya bisa mengeluarkan apapun. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan, dia marah, dia ngamuk, dia nangis. Itulah tantrum. Kalau anak itu dari kecil diajarkan berbicara, kita bicara, dia mendengar percakapan ibunya, berbicara, berkomunikasi, ini nah, ini itu nah. Padahal anaknya belum bisa bicara menjawab ya, tapi siang ibu melatih. Kemudian setelah dia selalu mendengar, nanti dia disuruh melihat, ibunya lihat ini nak, lihat ini nak, lihat itu nak. Jadi ibunya aktif mengajarkan anak, nanti anaknya bisa berpikir dan ketika dia bicara mudah saja. Karena dia sudah ditanya, apa ini nak, ada itu, oh ini Umi itu, ini, kenapa nggak boleh nak, karena ini Umi, karena itu. Jadi anak itu cerdas, dia memang respon, pertanyaan 1 dia bisa jawab, pertanyaan 2 nggak bisa jawab. Kadang ada anak, apa ini nak, bagaimana sekolah kamu? Nggak tahu, karena dia tidak bisa mengkoneksi kata, karena tidak diajarkan dari kecil. Kalau anak mau berbicara dengan baik, ajarkan mendengar, ajarkan melihat, ajarkan berpikir, maka dia akan bisa berbicara. Kemudian mengapa pendengaran sangat penting dalam Islam, saya akan jelaskan juga. Salah satu sifat dari Asmaul Husna adalah As-Sami'. Allah itu As-Sami'. Allah itu maha mendengar. Dan biasa di Al-Quran, Innallaha Sami'un Basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Yang disebut apa dulu?
Mendengar dulu atau melihat? Mendengar, itu bukti bahwa Allah mendengar dulu sebelum melihat. Pendidikan Islam seperti itu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan wahyu kepada beliau, apa yang disebutkan? Iqra. Tapi apakah betul malaikat bawa kertas Iqra, kemudian Nabi Muhammad baca? Seperti itu. Telinga, beliau mendengar, beliau disuruh mengucapkan, membaca, tapi Jibril membaca, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar, kemudian meniru. Pendengaran dalam Islam sangat penting. Kemudian banyak sahabat yang masuk Islam dikarenakan pendengaran. Dengar Quran langsung masuk Islam. Al-Quran dan hadis disampaikan dengan pendengaran. Kalau dalam hadis bilang sami'na, kami mendengar dari sami'tu, saya mendengar dari, berarti Islam itu mengajarkan pendengaran itu harus top. Pendengaran itu penting. Banyak orang masuk neraka karena pendengaran. Di dalam surat Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabil sa'ir. Kalaulah kami itu mendengar dan berpikir, kita tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi pendengaran bisa membuat masuk neraka. Dalam Islam pendengaran sangat penting. Islam menjaga kesucian jiwa. Mau tahu buktinya? Apakah ibu-ibu suka mendengar azan? Di sini kita mendengar azan ya di mana-mana. Itu jangan disepelekan. Kalau tidak ada azan di Indonesia, kejahatan adalah 100%. Karena ada azan, kejahatan mungkin hanya 50 atau 60%. Azan itu sepele, tapi azan adalah merupakan pembersih jiwa dari virus-virus jahat. Di Australia, di rumah saya harus mempunyai jam azan karena tidak ada mendengar azan di luar. Jadi di rumah saya punya jam azan yang akan mengazan sesuai dengan waktu. Itu adalah yang bisa dilakukan oleh kami untuk membersihkan jiwa anak-anak setiap hari ketika mendengar azan. Mendengarkan Al-Quran adalah merupakan penakluk otak reptil. Manusia siapapun mempunyai otak jahat di kepalanya. Otak reptil seperti buaya. Otak itu kalau tidak kita lembutkan, maka dia akan menjadi liar. Kalau enggak punya uang, mikirnya jahat. Kalau enggak punya pekerjaan, mikirnya mau berbuat tidak baik. Tetapi kalau dia lunak, enggak punya uang, dia mikir bisnis. Enggak punya uang, dia mikir berjualan. Otak itu bisa dilembutkan atau bisa ditaklukkan dengan Al-Quran. Kalau ada anak nakal ketika tidur, pendengarkan Al-Quran ketika dia tidur. Suaranya kecil, suruh dia dengarkan Al-Quran. Karena meskipun dia masih nakal, tapi nakalnya tidak akan melebihi batas. Meskipun dia nakal, tapi akan berkurang nakalnya sedikit-sedikit. Menghafal Al-Quran itu adalah penenang jiwa. Ketika orang bisa mendengar dan menghafal Al-Quran, itu menenangkan jiwa. Obat tenang jiwa. Sholat subuh itu adalah pengontrol jiwa. Ketika kita mau tidur, ketika kita mau memuaskan nafsu tidur, tapi harus bangun. Itu adalah pengontrol, biar manusia, biar orang itu paham. Kontrol jiwa kamu, jangan tidur terus, bangun. As-sholatu khairum minan naum. Kalau kamu paham, maka sholat itu lebih baik daripada tidur. Puasa pengontrol jiwa dan nafsu. Manusia itu sama makanan kalah. Mikirnya makanan terus. Tetapi ketika puasa, stop. Kamu harus istirahat sebulan, jangan makan. Meskipun ada makanan karena Allah larang, jangan makan. Itu jiwanya dikontrol. Zakat, pengontrol jiwa dari tamak. Manusia kan maunya harta. Dapat seember emas, maunya 2 ember. Dapat 2 ember, maunya 3 ember. Tapi nggak pernah cukup. Ngelihat orang yang punya segunung mau juga. Nggak ngelihat ke bawah, itu manusia. Jadi zakat itu bersihkan harta kamu, keluarkan untuk orang miskin. Islam itu sangat sempurna menjaga jiwa.
Sholat itu menjaga kebersihan jiwa dari perbuatan mungkar dan tercela. Ketika orang mau berbuat jahat, dengan sholat dia jadi terhilangkan niat itu. Ketika dia berbuat maksiat, mau berbuat maksiat dengan sholat, dia akan terhilangkan atau terlupakan niat jahatnya. Melunakkan jiwa dan otak versi Islam, kita lihat. Islam itu mempunyai 3 pondasi. Ihsan, jiwa manusia, iman, otak manusia, dan Islam itu seperti tubuh manusia. Kesalahan pendidikan Indonesia mementingkan Islam tetapi lupa akan ihsan dan iman. Karena itulah banyak santri tapi, ustadz tapi, santriwati tapi, tapinya itu akhlak jelek ya maksudnya. Itu dikarenakan kurang terinstall iman dan ihsan ke dalam otak dan jiwanya. Saya akan jelaskan lagi. 3 pilar agama Islam adalah ihsan, yaitu jiwa, iman, cara berpikir, Islam, yaitu badan atau dengan anggota badan. Silakan Bu. Manusia itu seperti pohon. Kita lihat pohon ya. Manusia itu ada 2 jenis. Ihsan adalah akar. Iman adalah batang dan Islam adalah daunnya. Jadi kalau ada anak dia sholat tetapi akhlaknya tetap jelek, suka mencuri, ada masalah dengan ihsan dan iman. Dia hanya tahu sholat tapi tidak tahu ataupun tidak ada install iman dan ihsan ke dalam otak dan jiwa. Saya akan menjelaskan tentang 2 paket. Paket jahat dan paket baik. Yang satu, ketika seseorang anak menjadi pembunuh atau ketika besar korupsi, maka ada proses kontaminasi jiwa. Ketika seseorang korupsi atau membunuh atau membuat kejahatan yang lain, ada masalah dengan ataupun ada proses yang mengkontaminasi jiwa atau mengkotorinya. Kita lihat apa? 1. Pengaruh bisikan jin korin kafir. Yang kedua, jiwa imaratu bisu, yang mengajak ke dalam kejahatan. Jiwanya kosong dari ihsan, otaknya kosong dari iman. Apa yang didengar jelek, apa yang dilihat jelek. Maka apa yang dipikirkan akan jelek, diucapkan akan jelek, dilakukan jelek. Yang pertama, kontaminasi jiwa. Pengaruh dari jin korin kafir. Kedua, jiwa imaratu bisu, yang mengajak ke dalam kejahatan. Tidak ada iman di jiwa, tidak ada ihsan di jiwa, tidak ada iman di otak. Kemudian apa yang didengar jelek, apa yang dilihat jelek, apa yang dipikirkan jelek, apa yang diucapkan jelek, maka apa yang dilakukan jelek. Kemudian paket baik. Ada bisikan jin korin kafir, tetapi jiwanya tenang. Otaknya ada iman, jiwanya ada ihsan. Apa yang didengar baik, apa yang dilihat baik, maka apa yang dipikirkan akan baik, dan apa yang diucapkan akan baik, maka apa yang dilakukan akan baik. Sekarang saya akan bertanya, apa itu ihsan? Saya akan menjelaskan bahwa jiwa seorang anak ketika lahir itu selain belajar mendengar, belajar melihat, belajar berpikir, belajar berbicara, ada pembelajaran lainnya, yaitu menginstal ihsan ke dalam jiwa sang anak. Ihsan adalah, mari kita baca. Jelaskan kepada anak, nah Allah itu melihat kamu di sekolah. Allah itu melihatmu di rumah. Allah melihatmu di pasar. Allah melihatmu dimanapun. Karena Allah itu maha melihat basir. Kamu harus tahu itu nak. Allah melihat kamu dimanapun kamu berada. Allah mengetahui apa yang di hatimu. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Allah mengetahui apa yang kamu ucapkan. Karena Allah itu maha mengetahui, alim. Apakah ihsan itu? Ihsan adalah salah satu pilar agama Islam. Ihsan adalah
menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak mampu membayangkan melihat Allah, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Merasakan diintai oleh CCTV Allah. Kalau di sini ada CCTV, apa yang akan ibu perbuat? Mungkin kalau makan juga kita lihat dulu, nggak buka mulut banyak mungkin ya. Ataupun kita akan menjaga adab sedikit ya. Kalau merasa ada CCTV nih, nggak boleh seenaknya ada CCTV. Kalau kita merasakan ataupun anak kita merasakan CCTV Allah, maka dia takut berbuat jahat, bohong aja takut, berbuat sesuatu yang jelek takut, karena dia merasa Allah is watching me. CCTV Allah melihat saya, mengintai saya kemanapun, saya tidak boleh berbohong. Karena Allah itu melihat saya. Ihsan itu adalah gizi bagi ruh. Sebagaimana kita perlu makan makanan, makanan adalah gizi untuk badan. Ruh kita juga perlu makanan, yaitu ihsan, masukkan ihsan. Anak yang dikasih gizi ihsan waktu kecil, maka dia akan menjadi anak yang soleh, insya Allah. Kemudian, fondasi ihsan itu merasakan Allah melihat. Apakah Allah ada di sini melihat saya? Tidak ada, dia tidak bisa melihat. Tapi itu ada andil dengan otak kanan. Sesuatu yang perlu hayalan seolah-olah Allah melihat. Otak kanan seseorang anak itu berfungsi bahwa Allah melihat meskipun saya tidak melihat Allah. Allah itu melihat saya. Maaf belum. Ya, terima kasih. Ihsan itu seperti akar pada tanaman, harus kuat. Ihsan yang tertanam kuat akan menghasilkan jiwa yang kuat. Ihsannya kalau lemah, jiwanya juga cepat goyang dan tidak stabil. Maka bila ihsan tidak ada, kalau dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi tidak ada ihsan, maka kita akan lihat apa yang terjadi. Anak saya hafiz Quran, tapi malas banget kalau sholat. Ustadz, tapi kok buat maksiat. Belajar agama, tapi dia kok mencuri. Dia kan mantan pesantren, santri. Kenapa dia suka mencuri? Itu dikarenakan ihsannya kosong. Akarnya lemah, tidak dimasukkan ke dalam jiwa sang anak. Dia cuma menjadi ahli sholat, tapi dia tidak tahu kenapa sholat. Kenapa nak kamu sholat? Ibu saya suka marah kalau saya tidak sholat. Kenapa kamu puasa? Bapak saya nanti marah kalau saya nggak sholat. Tetapi dia harus tahu, kenapa kamu sholat? Karena ini kewajiban saya sama Allah. Saya ini makhluk Allah. Allah itu maksudnya sholat itu urusan saya dengan Allah. Saya komunikasi dengan Allah dengan sholat. Saya berterima kasih kepada Allah karena saya ini seorang hamba. Jadi dia takut untuk meninggalkan sholat karena dia tahu sholat itu urusan dia sama Allah, bukan urusan dia dengan ibu atau bapaknya. Kemudian kita harus mengenalkan pada Allah siapa itu Allah. Mengenalkan kepada sifat Allah, mengenalkan kepada kekuasaan Allah. Ketika seorang anak tahu siapa itu Allah, maka dia akan merasakan ihsan di dalam jiwanya. Kalau saya bertanya kepada anak saya, Luqman, dia umur 5 tahun. Luqman, bila kamu sendiri, kemudian ada pulpen ataupun ada mainan teman kamu jatuh, apa kamu akan ambil? Itu saya selalu tanyakan ke semua anak saya. Apa yang kamu lakukan bila kamu melihat ada uang di jalan, gak ada orang nih, ataupun ada sesuatu, apa kamu akan ambil? Nanti akan jawabannya, tidak Umi, karena Allah melihat. Kan ada orang. Allah melihat, saya nggak mau. Jadi itu ditanamkan dari kecil. Kamu apa yang akan kamu lakukan bila begini nak? Bila nggak ada orang sama sekali, udah gitu ada uang Umi di lantai ataupun dompet Umi di sana, kamu akan ambil nggak nak? Itu penting sekali. Ajarkan bicara terus, aja komunikasi, fahamkan kepada anak. Jangan kamu ambil, malaikat, Allah semuanya mencoret kamu. Nanti nama kamu itu udah jelek nak. Kamu harus hati-hati, Allah itu selalu melihat kamu dimanapun kamu berada. Kemudian kita mengajarkan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada ada pembicaraan orang 3 orang kecuali Allah itu nomor 4, nggak ada rahasia di depan Allah itu nak. Silahkan Bu. Apa yang dikerjakan akan Allah beritakan kepada manusia apa yang mereka kerjakan itu di hari kiamat kelak. Semuanya yang kamu kerjakan itu dicatat. Nanti itu akan dikasih tahukan apa yang akan kamu lakukan. Hati-hati. Hati-hati, ada hari pembalasan. Kemudian itu kita jelaskan Allah itu dekat.
Di dalam surah Qaf itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kamu. Sekarang yang berikutnya mengajarkan anak menguatkan fondasi iman. Kita lihat tentang iman. Berapa rukun iman itu? Ada berapa? 6. 1, iman kepada Allah, malaikatihi, wa rusulihi, rasulnya, wa kutubihi, hari akhir, kutubnya hari akhir, kemudian qada dan qadar. Kita akan lihat, harus ajarkan kepada anak tentang iman di otaknya agar dia berpikir dengan iman. Maaf Bu, belum Bu. Sebelumnya Ibu maaf. Sebelum ini ya. Kenalkan nak, sebelah kananmu ada malaikat, korin pendamping. Sebelah kirimu ada jin, korin pendamping. Kenalkan sebelah kananmu ada malaikat pencatat dan sebelah kirimu juga ada malaikat pencatat. Amal buruk Allah mendampingi kemanapun kamu pergi. Maka iman ada seperti halnya ihsan. Salah satu pondasi agama Islam yang harus ditanamkan anak-anak. Silahkan Bu. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, kepada qada dan qadar atau takdir, ketetapan ketentuan pembalasan. Iman ini yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Iman ini adalah identitas seorang muslim. Ketika sesuatu terjadi pada kehidupan seorang muslim, cara dia menghadapi sebuah masalah akan diketahui keimanan dan cara pikir otaknya. Banyak orang non-muslim bilang kalau dia dapat musibah, the God is not fair, it's unfair. Tuhan itu tidak adil. Karena saya dapat musibah terus. Itu perpikiran orang non-muslim. Kalau kita, Allah itu baik, ngasih musibah biar kita itu lebih bijaksana. Allah itu baik sekali. Agar kita dekat kepadanya, maka dikasih musibah. Orang muslim ketika dapat musibah, maka dia merasakan kekuatan jiwanya lebih dekat kepada Allah. Maka kita tidak akan stres. Harusnya negara Indonesia ini negara yang paling banyak, nomor 1 orang yang paling banyak bunuh diri. Tetapi tidak, Indonesia tidak menjadi nomor 1, nomor puluhan di bawah Malaysia dan Singapura. Salah satu yang paling tertinggi adalah Korea. Kenapa? Karena kita orang muslim menganggap musibah, kemiskinan, beras naik, tentu saja pemerintah yang menaikkan, tetapi semuanya dengan izin Allah. Asalkan kita mampu dikasih rezeki, insya Allah saya bisa hidup. Tapi kalau misalkan nggak kuat, udah aja bunuh diri, beras aja mahal, susah. Padahal bunuh diri itu sesuatu yang susah juga. Apa enak mati minum racun? Udah minum racun terazab. Kemudian ditanya malaikat, lebih diazab lagi nih orang bunuh diri. Di akhirat diazab juga, 3 azab akan dilalui orang yang bunuh diri. Karena itu, orang yang imannya kuat, saya beriman kepada Allah, saya bertawakal kepada Allah, insya Allah rezeki akan datang. Kemudian kita harus mengajarkan kepada anak, orang beriman kepada Allah akan minta kepada Allah membantunya. Kalau kamu punya masalah apapun, kamu minta Allah. Kalau kamu ingin apapun, kamu minta kepada Allah. Insya Allah Allah akan membantu dan memberikan kepadamu. Kemudian orang yang beriman kepada malaikat, tidak akan berbuat jahat dan menyelesaikan masalahnya karena takut dicatat amalannya. Jadi orang yang merasa malaikat itu mencatat amal, dia itu akan merasa selalu harus berbuat baik, selalu harus berbuat bijaksana karena akan dicatat oleh Allah, baik oleh malaikat. Niat saja akan dicatat, tapi kalau misalkan dia tidak merasa malaikat melihat atau mengintai, maka dia akan berbuat apapun yang dia mau. Karena dia merasa, saya free, tidak ada apapun, maka saya bisa berbuat apapun yang saya mau. Kemudian orang yang beriman kepada Rasul-Rasulnya akan belajar kesabaran dan akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Harus membaca sirah nabawiyah agar iman kita berkuat. Agar iman kuat kita harus mengenal siapa Nabi kita, bagaimana akhlaknya, maka insya Allah kita akan lebih merasakan iman lebih kuat.
Orang yang beriman kepada hari kiamat, dia tidak akan cinta dunia, karena dia tahu dunia itu hanya persinggahan, bukan tujuan. Maka dia akan berusaha sebaik mungkin menyelesaikan ujian, bukan tujuan. Kalau orang yang merasa dunia ini adalah tempat akhir, tidak ada hari kiamat atau tidak ada hari pembalasan, dia akan menumpuk harta semaunya. Dia akan merasa hidup saya di sini, saya harus berbuat apapun biar saya kaya, nggak peduli halal atau haram. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan stres menghadapi semua masalah yang dihadapi, karena tahu semua musibah adalah dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Itu harus diyakini. Kalau kita punya prinsip ini, maka musibah akan lebih ringan insya Allah. Kita harus mengenalkan kepada anak tentang jin korin ini. Nah, kamu harus paham kalau kamu punya bisikan-bisikan, maka kamu harus tahu bagaimana menghadapinya. Pikiran negatif itu dari jin korin, ketakutan datang dari jin korin, was-was, meragukan wujud Allah, meragukan hari kiamat. Harus ditanya, apa yang kamu rasakan? Apakah ada bisik-bisik? Biasanya kalau bisik-bisik yang kamu rasakan itu apa sih, Nak? Coba kasih tahu ke Umi, nanti dia akan luahkan. Lalu kita bilang itu jin korin, jangan dilayani. Jadi kita itu harus bijaksana, jangan membiarkan anak dia ragu sendiri tanpa tahu masalah, dia punya masalah tanpa tahu bagaimana menyelesaikannya. Jadi dia itu bingung sendiri, tidak ada penggait. Kalau kita guide dari sekarang, kita pahamkan kepada dia, maka insya Allah dia akan memahami dan tahu bagaimana menjaga dirinya. Insya Allah jiwa mutmainnah atau jiwa yang tenang tidak akan terpengaruh oleh bisikan jin korin kafir. Jiwa yang tenang tidak akan terpengaruh untuk berbuat jahat. Jiwa yang tenang tidak akan berpengaruh oleh godaan syaitan. Jiwa yang tenang tidak akan terpengaruh dan mengikuti syaitan dari kalangan manusia. Maka ajarkan anak mengenal siapa musuh dan bagaimana melawan. Kamu punya musuh, bagaimana kamu melawannya? Nah, kamu harus paham. Kenalkan dengan jin korin kafir. Bila anak meludah, jangan mudah ke kanan, mudah ke kiri, karena di kanan itu ada malaikat. Mudah ke kiri, nak. Kemudian kenalkan dengan jiwa. Jiwa kamu itu ada 3, nak. Kamu harus tahu bagaimana menghadapi jiwa kamu. Kemudian kenalkan juga dengan syaitan dari golongan jin dan manusia. Nanti ada orang berbisik-bisik, ada teman jahat, dia akan mengajak kamu berbuat jahat. Jangan diikuti, jangan dengarkan. Ajarkan musuh. Siapa musuh kamu? Kamu harus hati-hati, di dunia ini banyak musuh di mana-mana. Ketika seorang ibu mendapatkan seorang anak sudah rusak, maka jangan pernah untuk menyerah merubah jiwanya. Kadang seorang anak kedapatan mencuri, kedapatan bohong, kedapatan berbuat tidak baik, bolos, pacaran, melihat video tidak layak. Kemudian apakah semuanya salah mereka atau atas perbuatan tidak mulia itu? Sebenarnya tidak salah. Karena salahnya kita sebagai seorang pendidik. Kita tidak memperhatikan pergaulan mereka. Kita tidak menanamkan kejujuran pada mereka. Tidak memantau dan berkomunikasi selalu dengan mereka. Tidak mendekati dan bertukar pikiran dengan mereka. Tidak menggait dan mengarahkan mereka. Tidak menjadi teman mereka. Seseorang anak bila dia merasa ibunya tidak enak untuk diajak bicara, dia akan nyari teman di luar. Tidak bersabar menasehati mereka. Nanti ibunya bilang, udah beribu-ribu kali dikasih nasihat, kamu nggak paham-paham, udah buat apa yang kamu mau. Sebenarnya si ibu itu belum cukup 2.000, Bu, harus 2 miliun. Nasehati terus. Karena seorang anak kadang butuh, ada anak yang 2.000 kali udah cukup, ada yang 5.000 kali udah cukup, ada yang 10.000 kali udah cukup, ada yang bermiliun-miliun belum cukup. Jadi seorang ibu itu terus harus menasehati dan jangan pernah berputus asa. Dan jangan dijauhi, jangan dimusuhi, jangan diasingkan, jangan dipukulkan, dan jangan dibuang. Udah, kamu bukan anak saya karena kamu tidak baik. Pergi sana dari rumah. Padahal dia tidak tahu bahwa sang anak itu produk dari ibunya. Tapi kita harus dekati mereka, harus peluk mereka, harus coba memahami, harus membimbing, harus sayangi, harus buka jiwa mereka, harus reinstall iman di hati dan otak mereka, harus merecharge ihsan di dalam jiwa mereka,
harus berkomunikasi dengan mereka, harus mengajarkan akhlak mulia dan tidak mulia, harus mendekatkan dengan agama Islam. Bisa dibaca semuanya di Facebook saya yang saya share ini. Ini semua adalah yang saya tulis di Facebook Marwan. Kemudian seorang ibu harus yakin bahwa insya Allah seorang anak akan berubah dengan izin Allah. Karena keyakinan adalah doa dan senjata manusia, usaha adalah senjata manusia. Insya Allah diizinkan untuk berubah dengan izinnya. Yang terakhir, ibu yang bodoh akan melahirkan anak yang bodoh. Di dalam Islam disebutkan di sini bukan makna bodoh akademis S1, S2, S3 tidak, tapi ibu yang tidak belajar agama dan adab akan menghasilkan anak yang sama. Tentu saja ada kalanya berbeda, ibunya bodoh tidak tahu apa-apa, anaknya pintar. Semuanya dengan izin Allah bisa, tetapi kita melihat yang real. Kebanyakan seorang ibu mempunyai andil dalam pendidikan anaknya. Karena itu seorang ibu harus belajar tentang parenting Islam. Seorang ibu harus belajar untuk memperbaiki agamanya. Dikarenakan ketika dia lebih baik, maka insya Allah anaknya akan lebih baik. Kalau sang ibu suka shopping, anaknya nanti suka shopping. Kalau sang ibu suka menghambur-hamburkan uang, dia akan sama juga. Kalau sang ibu suka jajan, suka piknik, anaknya juga sama. Jadi seorang ibu itu adalah contoh dari yang memberikan contoh kepada anaknya, dan anak itu adalah hasil produk seorang ibu. Kiranya demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa dipahami insya Allah, dan saya akan memberikan kepada Ibu Aida. Jazakumullah khairan katsiran. براهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل